Halo semuanya, balik lagi di video gua di Leon Hobby. Kali ini gue mau review mainan lagi. Cuma mainan yang mau gue review kali ini bukan dari seri Transformers. Jadi istilahnya bukan dari seri robot-robotan. Istirahat dulu lah ya, maksudnya cari cari alternatif bahan review yang lainnya. Jadi di video kali ini gue mau review singkat aja mungkin. Salah satu karakter dari monster favorit gua, yaitu dari karakter Godzilla. Dan lebih tepatnya ini Godzilla Millennium atau Godzilla 2000 versi 2.0. Nah ini kayak gini. Ini dari, kalau nggak salah sih, dari film Godzilla 2000, Godzilla Millennium. Gue lupa tahunnya tahun berapa. Kalau nggak salah tahun 1999. Sama dari karakter yang sama ini juga muncul di film Godzilla versus Megaguirus. Itu tahunnya gue juga lupa, nanti gue sematin di video ini aja kali ya. Nah ini sebetulnya mainannya udah gue beli rada lama, gue lupa bulan apa gue beli, tapi baru gue review kali ini karena dari kemarin kan gue kebanyakan review mainan-mainan Transformers. Jadi baru kali ini gue mau review mainan Godzilla ini. Nah oke, mungkin dari sisi detail menurut gue mainan Godzilla ini detailnya bagus banget. Dengan harga waktu itu gue beli di harga sekitar 300 ribuan. Nanti link pembeliannya gue kasih di kolom komentar, di kolom deskripsi. Dan menurut gue dengan harga segitu ini detailnya bagus banget dan sudah mirip banget dengan yang ada di movie. Mulai dari looknya, dari face-nya, terus dari dorsal plate-nya, bagian belakangnya ini sampai ke belakang, sampai ke ujung ekor, terus tampak depannya, terus dari sisi tangannya, terus tekstur kulitnya. Ini menurut gua udah mirip banget. Dengan harga di bawah 500 ribuan gua dapet figur dengan detail kayak gini. Menurut gua ini sudah sangat memuaskan banget detail-detailnya. Apalagi ya, paling mungkin dari sisi detail, lebih detailnya lagi dari sisi matanya, kita bisa lihat paint job dari matanya menurut gue udah bagus, rapi, nggak bleber. Terus dari paint job sisi giginya, mulutnya, dari dalamnya kalau kalian lihat ya ini mungkin bleber, kayak ada minus-minus dikit. Cuma menurut gua sih detailnya masih dapat, detail giginya masih dapat, detail bentuk giginya masih dapat. Terus tekstur kayak bentuk telinganya, kalau yang di film kan ini ada bentuk kayak telinganya, ini juga masih ditampilin di mainan ini. Terus dari sisi kepalanya kayak gini, dari sisi pinggangnya bisa kita lihat, ini detailnya bagus banget ya. Nanti akan gue bandingin dengan mainan Godzilla Millennium, Godzilla 2000 yang keluaran Bandai juga, tapi yang keluaran tahun 2016. Nanti akan kita bandingin. Sementara kita lihat ini dulu, dorsal plate-nya. Kalau tampak belakang kayak gini, sampai ekornya kayak gini. Yang sisi kanan badannya juga kurang lebih sama, detailnya tetap bagus juga. Terus ini dari tangannya, detail tangannya kayak gini, kelihatan nggak? Nah itu dia, setelah paknya gini. Terus bentuk kakinya, kukunya, degradasi warnanya, warna kukunya menurut gue udah bagus banget, natural gitu ya. Terus nah di bagian bawahnya ini ada merek-mereknya, ada informasinya. Jadi dia lisensi dari Toho, jadi ini mainan ori ya. Terus Bandai China. Apa lagi ya, paling itu aja sih sebenarnya kalau nge-review mainan-mainan kayak begini, figur-figur monster maupun figur-figur monster Godzilla atau figur dari monster-monster Ultraman, nggak terlalu banyak yang bisa diulas. Menurut gua sekali lagi dengan harga 300 ribuan tadi, detailnya ini mantap, terus lebih movie accurate dibandingkan dengan Godzilla 2000 yang keluaran tahun 2016, yang keluaran Bandai juga. Dan ini tingginya, tingginya kurang lebih sekitar 14 cm ya,
sekitar 14 cm kalau kalian lihat di situ ya, 13-14 cm lah ini tingginya segitu. Terus apa ya, oh ya tadi tagnya belum gua liatin detail, tagnya kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan kalian beli di marketplace, di online shop gitu, kalian kata kuncinya itu dipastiin Millennium Godzilla atau Godzilla 2000 tapi yang ada ininya nih, versi 2.0. Karena sebetulnya banyak banget sih keluaran Bandai Godzilla 2000 ini, cuma yang paling banyak itu Godzilla 2000 yang tahun 2016. Nah, jangan sampai ketukar kalau misalkan kalian pengen beli yang karakter yang baru ini, jangan sampai ketukar dengan yang keluaran tahun 2016 karena ini keluaran tahun 2025 ini ya. Oke, itu tadi tingginya udah, detailnya juga udah. Terus kita bandingin sama Godzilla Millennium, Godzilla 2000 yang keluaran tahun 2016. Cuma gue disclaimer dulu ya, info di awal ini sebetulnya sekilas kayak figur ori, sekilas ya. Tapi sebetulnya ini gue waktu itu belinya bootleg di, gue lupa di Shopee atau Tokopedia, kayaknya di Tokopedia deh. Itu sebenarnya ini bootleg, cuma bootlegnya bener-bener mirip ori. Jadi karena bootleg Godzilla 2000 yang keluaran Bandai tahun 2016 ini bootlegnya banyak banget dan bootlegnya tuh jeleknya jelek parah. Nah, waktu itu gue belinya ini di harga 80.000, belinya di harga 80.000 dan gue ekspektasinya nggak terlalu tinggi karena dengan harga segitu ya mau dapat apa sih sebetulnya, pasti kan biasanya dapat figurnya yang ala kadarnya gitu. Nah, ternyata waktu barangnya nyampe ini mirip banget sama yang orinya, cuma bedanya kalau yang orinya tuh di sini dia ada ada keterangan kayak Bandai, Toho segala macam, cuman di sini nggak ada, gitu aja sih bedanya. Jadi ini lebih ke lucky aja sih, ke faktor luck aja gue bisa dapat bootleg harga 80 ribuan tapi dapatnya yang bener-bener mirip sama ori keluaran Bandainya. Nah, tingginya kurang lebih hampir sama. Cuma sekali lagi kalau misalkan kita lihat teksturnya, detailnya, memang yang keluaran 2025 ini kayak versi upgrade-nya dari yang keluaran 2016 ini. Ini kalau misalkan kalian lihat dari sisi tadi, yang sisi kanan kiri badan Godzilla-nya, pinggangnya, ini kan dia lebih bertekstur tuh, lebih banyak gerigi-geriginya, duri-durinya kayak gini. Nah, kalau yang keluaran 2016 tuh lebih lempeng aja, halus aja gitu. Nggak terlalu banyak detail yang tampilin. Jadi kalau misalkan kalian bandingin dua figur ini, terus kalian nonton filmnya Godzilla Millennium, Godzilla 2000 atau Godzilla versus Megaguirus, itu kan karakter Godzilla-nya sama pakai yang karakter ini. Nah, itu kalian bisa bandingin yang lebih mirip tuh yang ini, yang detail-detailnya lebih mirip sama movie-nya tuh yang ini dibandingin yang ini. Walaupun ini menurutku juga sudah bagus juga, cuma waktu ini keluar beberapa waktu lalu kayak satisfying banget sih. Jadi kayak wah ini nih detail yang bener-bener gue cari selama ini gitu loh. Itu perbandingannya kayak gini ya, tingginya, terus detailnya masih lebih bagus yang ini. Sebenarnya dari banyak segi sih gue lebih suka yang keluaran 2025 ini. Cuma memang ya ini juga nggak buruk juga kalau misalkan teman-teman mau koleksi ini. Kalau gue lihat di marketplace yang keluaran 2016 ini, yang orinya itu masih di kisaran harga nggak beda jauh sama yang ini, 300.000 sampai 400 ribuan, tergantung kalian belinya di seller yang mana. Tinggal pinter-pinter aja nyari-nyari yang lebih lebih murah, lebih worth it buat dibeli, gitu aja sih. Nah, terus itu perbandingan dari Godzilla Millennium, Godzilla 2000 yang tahun 2016, keluaran 2016. Kalau dibandingin sama yang figur Space Godzilla, gue lupa ini tahunnya berapa, nanti gue sematin di video. Ini perbandingan tingginya lebih tinggi Space Godzilla-nya dan lebih panjang, karena Space Godzilla kan memang terkenal ekornya panjang banget kan kalau di movie. Perbandingannya kayak gini, lebih tinggi yang Space Godzilla. Lalu kalau kita bandingin sama Godzilla Legendary dari seri King of the Monsters, ini lebih tinggi Godzilla yang seri King of the Monsters ya, dari Monsterverse. Cuma memang kalau
sebenarnya kalau kita bandingin detailnya ini tuh ampas banget nih, tanda kutipnya ampas banget. Ini sebenarnya ori juga, figur ori juga gue beli ini, apa namanya, dari Bandai juga ini ya. Nih kalau teman-teman lihat, nah ini cuma kalau misalkan kalian lihat dari segi detailnya, ini menurut gue kurang banget ya. Dari penjob giginya kayak ngasal, terus matanya udah cuma titik biru gitu doang. Terus tekstur kulitnya kalau dibandingin sama yang movie-nya kayaknya beda jauh gitu. Ini kayak lebih halus aja gitu, lebih lempeng. Cuma kalau misalnya kita lihat yang versi Godzilla Millennium versi 2 tahun 2025 ini, detailnya ini kalah jauh sama yang Godzilla 2000 juga. Ini juga kalah jauh detailnya. Jadi ini bener-bener karakter Godzilla yang detailnya menurut gua paling memuaskan sejauh ini yang gua punya dan yang gua pernah lihat itu. Dan memang kan kalau misalkan kita bandingin sama yang Godzilla Monsterverse, sebenarnya karakter Godzilla Jepang itu karakter monster Jepang, nggak cuma Godzilla itu, banyakan itu memang dibikin lebih gahar aja sih sebenarnya kalau misalkan dibandingin sama yang monster atau Godzilla dalam hal ini yang keluaran Hollywood. Jadi memang Jepang itu terkenal produk karakter Godzilla-nya tuh bentuknya tuh yang lebih gahar, lebih apa ya, ya lebih monster banget lah kalau istilah sederhananya tuh. Itu paling yang bisa gua review. Apalagi ya, detail udah, harga udah, perbandingan udah, terus dari tingginya juga udah, harga juga udah. Paling yang bisa gua bilang, kalau kalian punya budget di bawah 500.000 dan kalian memang penggemar Godzilla, karakter Godzilla, terutama Godzilla Millennium, ini figur ini sangat worth it banget buat dibeli, buat kalian koleksi, karena detailnya dapet, terus apa ya, movie accurate menurut gua, dan harganya masih worth it lah dengan harga segitu 300 ribuan. Dan ini just info aja sih, ini salah satu karakter Godzilla favorit gua sampai detik ini. Ini Godzilla Millennium ini salah satu, bukan salah satu sih, tapi memang karakter Godzilla yang secara tier rank desainnya itu paling favorit. Menurut gua paling keren, paling gahar, paling oke banget. Itu paling dari gua, review mainan Godzilla Millennium versi 2.0 keluaran tahun 2025. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike juga boleh. Share ke teman-teman kalian yang suka sama figur-figur mainan monster, figur-figur Godzilla. Dan jangan lupa bantu subscribe channel gua. Nanti kita ketemu lagi di video review mainan gua yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye bye.